pagi Mbak Rina. Ya, Mas Andi, bagaimana komentar Anda bahwa ini sudah ada keputusan yang sebenarnya mengukuhkan posisi Jokowi JK sebagai pemenang presiden dan wakil presiden terpilih. Namun demikian, untuk bergerak maju harus ada rasa sikap legowo dari pihak yang kalah. Namun bagaimana Anda melihat supaya pihak yang kalah ini menjadi lebih legowo? Apa yang sebenarnya bisa menjadi kuncinya kalau menurut Anda? Saya pikir karena putusan MK ini sudah final dan mengikat, sesungguhnya tidak ada lagi upaya hukum apapun, apalagi PT UN misalnya yang pernah disampaikan itu kan itu lembaga administrasi negara. Ya. Sedangkan KPU lembaga otoritas politik, jadi udah nggak benar gitu ya. Nah, justru saatnya kita ini harus berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau rivalitas, karena memang pemilihan presiden sudah selesai, dan mari kita bangkit bersama meninggalkan budaya-budaya yang kurang baik masa lalu, dan kita harus maju meninggalkan kondisi yang tidak beradab kemarin-kemarin, dan kita harus ke arah yang lebih baik. Kita harus bersama berkorban, satu buat semua, semua buat satu. Baik. Dan saya kira sudah saatnya bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang besar dan tentunya bangsa yang hebat, dan juga di Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh ada lagi yang namanya istilah istilah koalisi untuk kepentingan kelompok atau yang namanya dalam sistem presidensil kan tidak ada oposisi, tidak apa. Pak Andi Tauman, mohon maaf saya potong, untuk menjadi oposisi itu adalah suatu sikap yang hebat, sikap yang terhormat begitu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menjadi oposisi yang sehat? Menurut Anda seperti apa? Dalam sistem presidensil ini memang kritik boleh, debat boleh, dan itu memang suatu pengejawantahan dari budaya demokrasi, budaya intelektual ya. Jadi makin kita merasa intelektual DPR ini, kritik boleh, debat boleh, tapi jangan menjadikan semuanya asal kritik tanpa argumentatif. Saya pikir itu yang lebih mendasar. Jadi kritik yang membangun, kritik yang berargumentatif itu diharuskan. Demi buat semua. Baik. Gitu. Pak Andi Tauman, warga dari Bandung, Jawa Barat, terima kasih atas keterangan Anda dan partisipasi Anda pagi hari ini. Kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Pak Chandra dari Malang dan juga oleh Pak Andi Tauman dari Bandung. Kita ke komentar dari Pak Chandra terlebih dahulu. Ini wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia adalah berarti menerima keputusan MK, kemudian kita bersama-sama memajukan bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan, Mas Jaka, sebagai bagian dari masyarakat untuk mendukung pemerintahan dan juga untuk mengawal pemerintahan yang baru? Ya, ini kan kita sudah, rakyat Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi JK untuk sebagai pemimpin, sebagai nahkoda kapal besar bernama Indonesia ini, dengan tujuan kan cuma satu, untuk menyejahterakan rakyat. Artinya ketika kita sudah memberikan kepercayaan, kita juga harus punya konsekuensi, harus mendukungnya. Artinya mendukung bukan berarti mendukung dalam bukan membabi buta. Artinya mendukung, tapi juga kita juga tetap harus membarenginya secara kritis. Ketika nanti Pak Jokowi dan Pak JK ini melupakan janji-janji yang dia ungkapkan selama kampanye, kita wajib menagih dan mengingatkannya. Ketika nanti Pak Jokowi dan Pak JK ini melenceng dari jalur kekuasaan yang seharusnya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, kita harus meluruskannya. Itu saya pikir sebuah hakikat demokrasi yang sehat, sebuah demokrasi yang sudah kita sepakati, kita sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara untuk menuju ke Indonesia dan lebih baik. Dan yang paling penting adalah bahwa tidak hanya rakyat yang selama ini mendukung Jokowi, tapi juga rakyat yang dalam Pilpres kemarin tidak memilih Pak Jokowi, Pak JK. Pak Jokowi, Pak JK pun bukan hanya presiden bagi para pendukungnya,
tapi juga bagi presiden, bagi 62 juta yang kemarin memilih Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Itu saya pikir dan harus kita kedepankan. Kita mengingat bahwa yang tadi kita bahas bahwa tantangan kita itu sangat berat. Artinya kalau kita menilik angka kemiskinan, betul bahwa sejak 2004 itu kan sampai Maret 2014 itu terus menurun ya. Kalau tidak salah 2004 itu ada sekitar 36 juta, sampai akhir Maret 2014 itu ada sekitar 28 juta. 28 juta itu sebuah angka yang tidak sedikit, dan itu yang harus dituntaskan dan harus dikurangi oleh pemerintahan baru nanti. Artinya permasalahan kita yang harus diselesaikan itu masih banyak, sehingga kita harus bergerak maju. Betul. Begitu ya. Nah, sekarang prosesnya sedang sedang dilakukan di rumah transisi supaya ada transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan baru nanti. Nah, namun demikian kita butuh juga partisipasi dari kubu satu lagi, begitu ya, untuk bisa juga berpartisipasi mungkin di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Tapi kita lihat juga koalisi Merah Putih mungkin ada pergerakan. Nah, kalau Anda melihat manuver-manuvernya ini lebih condong banyak yang nanti ingin bergabung ke dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, Anda melihatnya bagaimana? Ya, politik itu kan sangat dinamis ya. Kalau tadi malam itu dalam jumpa pers itu hampir semua perwakilan dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih hadir, kecuali kalau nggak salah Partai Demokrat ya. Tapi Partai Demokrat itu kan kemarin juga masih agak belum sangat tegak, belum sangat jelas sikapnya, belum kita pastikan. Tapi kalau toh mereka tetap solid dalam untuk memperjuangkan, katanya kan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa di luar pemerintahan, ya kita berharap mereka akan menjadi oposisi yang sehat seperti tadi Rory bilang. Oposisi yang berkali-kali juga diungkapkan bahwa oposisi itu kan sama terhormatnya dengan pemerintah. Bahkan sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara 22 Juli, Ketua DPP Partai Gerindra kalau nggak salah Pius Lustri Lanang mengatakan oposisi itu sama terhormatnya dengan pemerintah. Tapi oposisi yang mana dulu, oposisi yang bagus dalam sebuah demokrasi adalah oposisi yang konstruktif, bukan yang destruktif. Konstruktif dalam arti dia sebagai penyeimbang pemerintah, bukan sebagai pengganggu pemerintah. Bukan sebagai penyeimbang, bukan sebagai pengganggu. Artinya kalau niatnya membentuk oposisi karena didasari atas dendam karena kalah di Pilpres, itu kan ada kecenderungan mereka akan mengganggu pemerintah nanti. Setiap kebijakan sepertinya dijegal terus saja begitu ya, padahal intinya kan setiap kebijakan untuk kebaikan bersama gitu. Itu yang dikhawatirkan jika tidak sehat ya. Itu bangsa kita nggak akan kemana-mana. Betul. Kita akan mandek bahwa ketika kita menghadapi tantangan yang begitu besar, ketika kita menghadapi persaingan global yang sangat sengit. Tahun depan kalau kan akan berlaku masyarakat ekonomi ASEAN. Itu kan perlu sebuah langkah yang luar biasa besar untuk menghadapi itu. Kita tentu saja tidak ingin dalam masyarakat ekonomi ASEAN nanti hanya sebagai pasar. Kita juga harus sebagai pelaku yang bisa berbicara dalam masyarakat yang begitu global. Dan itu sekali lagi perlu hanya bisa dilakukan ketika tidak ada lagi rivalitas, tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi kubu-kubuan. Dan itu menurut saya yang harus kita tekankan. Kita lanjutkan lagi nanti, kita jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.